Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Ayo mengalami betul. Yang laki-lakinya laki-laki yang dibantu orang dunia. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Besar Syekh kita mulai dengan mengadakan sambutan dari panitia yang akan disampaikan Sohibul Fadil Habib Muhammad Alwi SK. Kepada beliau para ulama tidak terlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi manna 'alaina bil arwah wal awlad. Min ja'ala dzalika manna fitnatan li ibadihi liyahtabira man yaqulu lahu nashad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mu'minun wa muhsin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu kamilul huda wa Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa syaffa ala habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين الذين قاموا بما أنزل الله عليهم من الركوع الأكمل والآية وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبع بسلم في القول والفعل والاعتقاد والعمل. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqulubikum ala hadzal fadil mubarak. Selamat datang ke tempat kita di Masjid Besar Baitur Rahim. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada beliau. Dan mudah-mudahan kita semua di sini berkumpul dengan beliau. Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah untuk selalu mengenang kita dengan pandangan rahmat kasih sayang. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada Nabi Imam kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah perantara syariatnya. Mudah-mudahan akhir dari kita husnul khatimah. Amin. Ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini mewakili daripada seluruh panitia. Terima kasih banyak Habib Ahmad Al-Hafi dengan kedatangannya beliau ke tempat kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil tausiah dan mempraktekkannya apa yang diwasiatkan beliau kepada kita. Dan kemudian terima kasih banyak anggota kami dari panitia telah berkeliling memohon partisipasi dalam pelaksanaan kesuksesan. Alhamdulillah kami mendapatkan nominal sekitar 11 juta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang akan datang bertambah. Amin. Kemudian terima kasih banyak seluruh dewan panitia dan begitu juga dengan yang berhadir pada hari ini
ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan rezeki kita, disehatkan kesehatan kita, diangkat penyakit kita, dan mudah-mudahan kita dikabulkan hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Mungkin hanya itu yang perlu dapat sampaikan. Salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sebelum ceramah ada ucapan selamat datang kepada Sohibul Fadil Habib Ahmad Al-Rabusi dari panitia Pemakaman Institusi Sohibul Fadil yang akan diserahkan oleh Ayah dari Muhammad bin Al-Tahir dan ada di Ahmad Fadil. Untuk Habib kami minta untuk berdiri. وصل على محمد. Amin. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan maulid Nabi Hasanah oleh guru kita yang mulia Habib Fadil Habib Ahmad Al-Rabusi dari Jakarta. Pada beliau alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa afim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya. Bahasa Inggrisnya petakon. Ada orang Inggris itu. Pasti ada yang bertakon, kenapa tadi saya meminta untuk mengulang salawat sebanyak 3 kali? Saya teringat dengan pesanan. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang pelit, baik, mandiri, beri-berisi, buntut kasih? Bahasa Jepangnya engken, bahasa Inggrisnya pamalar. Mau tahu siapa yang pamalar menurut Nabi? Mau tahu? Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jawabannya hadis Nabi yang satu ini. Al-Bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang pamalar itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, mulutnya diam, telinganya mendengar, dia tidak membalas salawat kepadaku. Itulah hakikatnya orang yang pamalar menurut Nabi. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya sampai hari kiamat tidak ada kata berhenti untuk terus bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Kita kencangkan masjid ini dengan bersalawat dulu. Mau? Amalan yang paling dahsyat
Satu kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1 rugi yang tidak gemar bersalawat untuk Nabi. Sekali lagi saya mau dengar semangatnya. Kalau saya ajak bersalawat dulu mau? 15 orang. Sekali lagi mau? Ayat terpaksa. Buktikan cintamu kepada Rasul. Jangan aku bercinta tapi tidak mau menyebut nama yang dicintai. Yoi cinta. Ida ahabba ila ahabba syai'an antara dirimu. Siapa yang mencintai sesuatu yang dia cintai selalu dia sebut dimanapun dia berada. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan segenap para habaib, para syaraif, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Hadir di hadapan kita adalah Habibul Mahmud Al-Habib Alam bin Ahmad As-Saddaq. Habibullah wa nafa'na bi ulumihi darain amin. Barakna wa sa'idna bi syahadatul kiram. Hadir juga bersama kita segenap para guru, para orang-orang tua kita. Maafkan saya yang bisa menyebut satu persatu. Terus suara kita ada kita Haji Muhammad Badrul Qadir. Ada hubungan dengan Aldi Tahir. Kita doakan dulu semua ulama kita, habaib kita, guru-guru kita, sesepuh kita. Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya, amin. Dijadikan istiqamah ibadahnya. Ya Allah. Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita Haji Kamarudin. Beliau ini belum pernah ketemu saya, tapi namanya sudah terkenal. Ada nasyid terkenal yang saya menyebut nama beliau. Akhirnya saya ketemu dengan orang ini. Kita doakan beliau sehat dan umur panjang. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu, saya pilih pesan memperingati Maulid Nabi bukan cuma tentang kelahiran Nabi saja. Kadang tapi bicara tentang semua hal ikhwal yang berhubungan dengan Nabi. Mulai Nabi mulai maka, tutup maka, mulai Nabi sebut, Nabi dengar, Nabi ingat, itu harus angkat ke permukaan biar jadi pelajaran bagi kita dalam kehidupan. Maka hari ini karena waktunya singkat, langsung saja. Saya titipkan pesan dahsyat dari Nabi. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Hati-hati padanya. Ada dua dosa yang Allah akan segerakan azabnya bagi pelakunya di dunia. Tidak perlu dia mati, dia masih hidup, Allah segerakan azabnya di dunia. Dua dosa ini dosa yang cepat mengundang murka Allah. Ibu, maaf, ibu nggak sholat dosa, tapi nanti ya azabnya kalau sudah mati masuk kubur lalu disiksa. Ibu nggak bayar zakat dosa, tapi nanti ya
kalau mati baru disiksa. Ibu mencuri dosa, ibu mabok, bapak ibu mabok dosa, zina dosa, tapi nanti azabnya kalau sudah mati baru belum. Tapi jangan lupa dua dosa ini Nabi ingatkan, hadis sahih, belum mati pelakunya di dunia Allah segerakan azabnya, apalagi matinya. Kalau sudah disegerakan berarti ini dosa besar yang harus ditinggalkan. Oh, ada dua, apa saja? Salah satunya saja al-uquq, dosa durhaka dengan orang tua. Jangan berkhayal anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya bisa masuk ke dalam surga. Mimpi kalian. Nabi sebutkan di lain hadis, surga itu punya aroma yang harum, saking harumnya baunya bisa tercium dalam 1000 tahun menuju ke surga. Tapi sayang 1000 sayang, kata Nabi, ada dua golongan manusia, jangankan masuk ke dalamnya, mencium baunya dalam 1000 tahun perjalanan ke surga diharamkan Allah. Kalau mencium baunya saja haram, apalagi masuk ke dalamnya. Mimpi kali ini anak-anak durhaka jangan pada bermimpi bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah. Jangankan dapat syafaat, mandang wajah Nabi saja diharapkan Allah. Padahal hari kiamat matahari satu jengkal di atas kepala. Kita butuh syafaat pertolongan satu-satunya dari Rasulullah. Itu yang bisa menyelamatkan kita hanya Rasulullah. Tapi sayang 1000 sayang, anak durhaka jangankan mendapat syafaat, mandang wajah Nabi diharamkan Allah. Nabi pernah berkata, adalah bari'un mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Kata Nabi, saya Muhammad berlepas tangan terhadap anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada orang tuanya. Hak anak kepada orang tua berbakti. Kalau Nabi berlepas tangan, mimpi dapat syafaatnya. Istighfarlah kepada Allah. Anak durhaka jangan mimpi dapat dinikmati husnul khatimah. Saya tidak menemukan satu dari itu. Yang ada tadinya sebelum mati Allah cepatkan azabnya. Apalagi nanti ketika sakaratul maut, apalagi nanti ketika dia mati, azabnya bertubi-tubi hadir buat dirinya. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Buat apa punya harta berlimpah tapi anak tidak ada yang jadi soleh dan solehah? Lebih baik kita nggak usah punya harta apa-apa, asalkan anak kita ada yang jadi soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Ibu, saya sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya berani menyimpulkan saat ini Indonesia sedang dilanda darurat, krisis, anak-anak soleh. Banyak akan lupa dengan
kecil banget. Sekali lagi guru kotanya kecil banget kalau dilihat dari peta. Kalau dari peta ada yang salah. Begitu saya sampai di sana, ada kejadian seorang anak remaja laki-laki mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya meneteskan air mata, menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul musibah. Jawabannya sudah ada kacang, lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua saya temukan di kota Brebes. Ada anak usianya masih kecil, 12 tahun, mukuli ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul malapetakannya. Jawabannya sudah ada anak malah jadi majikan bagi orang tua. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Tidak mungkin Allah kirim bencana, musibah, malapetaka bertubi-tubi buat negeri kalau bukan karena dosa besar yang terjadi. Ibu, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifaksi pun terjadi di negeri ini. Rentetan musibah ini jangan-jangan pintu masuknya adalah dosa durhaka dan orang tua. Saya ajak Bapak Ibu kita pulang sebentar ke masa lalu. Di zaman Nabi Nuh ada musibah besar, namanya banjir. Satu dunia ditenggelamkan Allah, tidak ada yang selamat kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh dikasih gelar tambahan oleh Allah. Apa gelarnya? Abal Bashar Thani, bapak manusia kedua setelah Adam. Karena tidak ada seorang manusia pun yang bisa selamat ketika murka Allah hadirkan. Pertanyaan saya, kenapa Allah marah? Allah hadirkan banjir besar, semua ditenggelamkan. Apakah sebab waktu itu umat Nabi Nuh sudah membangkang dengan nabinya? Jawabannya kata ulama, bukan sebab ini. Ada sebab lain sebenarnya yang membuat Allah marah, murka, menenggelamkan semuanya. Sebab apa? Pembangkangan seorang anak laki-laki kepada anaknya. Siapa anak itu? Kan'an namanya. Durhaka dengan siapa? Nuh ayahnya. Saudara memikirkan besar, jangan main-main. Kalau dulu saja baru ada seorang anak laki-laki berani durhaka dengan ayahnya, dunia telah ditenggelamkan Allah, banjir besar Allah hadirkan. Lalu bagaimana dengan potret anak-anak muda zaman now? Mereka berani durhaka dengan ibu tercinta. Bukankah kata Nabi-Mu, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Artinya kalau engkau sakiti ibu, engkau zalim ibu, engkau durhaka ibu, bersiap-siap 3 kali lipat bencana musibah malapetaka Allah hadirkan dalam hidupmu. Apalagi kalau dua-duanya sudah kita durhaka. Itu sebabnya bencana musibah di mana-mana. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Cerita yang ketiga lebih memalukan dan memilukan. Kami temukan di Pulau Jawa
ada seorang anak muda, ada seorang ibu tua, janda, wanita salehah masih rela bekerja mencari rezeki yang halal untuk anak-anaknya. Ia rela jadi buruh tani, ia rela jadi kuli sawah. Panas terik matahari menyengat ia tahankan demi nafkah untuk anak-anaknya. Tapi sayang seribu sayang, seorang anaknya pun tidak ada yang membantu jihad ibu. Ketika sang ibu tengah bertani di tengah sawah, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa barang di tangannya, memaksa meminta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya tak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang, berlari sang ibu menangis ketakutan, lalu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibu. Terpisah kepala dengan lehernya hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas betul Indonesia ini banyak dapat bencana malapetaka dan musibah. Jawabannya, sudah ada anak durhaka di negeri ini dengan orang tua. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi berani bersumpah, demi Allah, sampai detik ini saya belum pernah menemukan di dalam Al-Quran Habib ada satu ayat. Saya bersumpah demi Allah, di dalam hadis manapun saya belum pernah menemukan satu riwayat menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Tidak ada dalilnya satu. Sejahat anak setan, sebejat badan anak setan, jangankan menyembelih, jangankan membunuh ibu dan ayahnya, durhaka saja tidak ada satupun dalilnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan-setan sekarang sudah pada takut lihat kita manusia. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat manusia, setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf sebenarnya kondisi saya tidak sehat. Suara saya hilang. Ini ngomong sambil nahan sakit. Makanya tadi saya jogging pakai air hangat biar minum sedikit melenturkan. Saya rela melakukan ini karena cinta berjemaah. Ada bahasa kedua, cinta cukup dengan satu tangan saya kata ibu. Saya tanya mereka apa arti, mereka bilang arti bilo-bilo. Anda bilang aku cinta kamu. Oh ini cinta artinya iya. Saya tinjau dari ibu, saya praktekkan dengan istri tercinta. Romantis dengan pasangan sunnah. Itu yang dicontohkan.
Mama, istri saya tersenyum dan bertanya, saya itu artinya apa? Kata ibu, ini artinya Romeo. Cinta. Oh cinta. Istri saya tersenyum. Saya jadi teringat pesan orang bijak. Happy wife, happy life. Do you understand? Yes, yes. Kata orang bijak, wahai para suami, benar, kalau ingin Allah bahagiakan hidup, bahagiakan diri sendiri. Ternyata 1400 tahun yang lalu Nabi kita itu sudah mengajarkan konsep keromantisan. Nabi itu romantis orang. Nabi sebutkan dalam sabdanya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu, siapa orang yang paling sayang dengan istrinya, paling bertanggung jawab dengan anak-anaknya, saya seorang suami Muhammad paling sayang dengan pasangan saya dan bertanggung jawab dengan keluarga saya. Saya ingin Allah bahagiakan saya dulu bahagiakan istri saya. Saya pulang ke rumah saya, ini cinta. Istri saya membalas cinta saya dengan jalan tangan yang sama. Mana beda? Istri saya menjawab begini, sayang, ternyata ujian kita sama. Di mana-mana Habib yang namanya istri zaman now, ujung-ujungnya uci, ujung-ujungnya jiwa. Banyak bencana hadir di Indonesia, itu salah satu penyebabnya ada anak durhaka. Itu sebabnya saya menulis buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Saya pastikan ibu bapak kalau baca buku saya ini akan menangis terseduh-seduh ingat dengan dosa kepada ayah ibu. Saya pernah membuktikan. Saya pernah ceramah di satu kampung. Jamaah yang hadir ribuan orang hidup semuanya. Hidup semua. Tiba-tiba saya terharu. Nampak seorang preman duduk di belakang, rambut gondrong, muka senang, badan penuh dengan tato. Tapi dia masih semangat mendengarkan ceramah saya. Saya terharu. Saya panggil preman itu maju ke depan. Lalu saya hadiahkan buku saya ini. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Belum dia buka plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia genggam begini dengan tangannya. Preman itu tangannya bergetar. Bahasa Inggrisnya menggigil. Tangannya menggigil, matanya menangis. Saya terharu. Saya tanya preman itu, Abang, Masya Allah, kenapa abang menangis? Ternyata dia menangis karena tidak bisa baca. Saya sudah tapi saya pastikan buku ini akan jadi hadiah terindah buat anak-anak kita. Kasih, berikan, suruh baca, insya Allah jadi akan mudah. Dan buku ini sudah akan jadi film. Film layar lebar dakwah pertama saya, sukses di seluruh distrik se-Indonesia. Nanti link filmnya saya bagikan lewat nomor 5. Boleh? Boleh? Nanti tinggal klik nonton, klik tonton langsung. 4 episode. Tapi sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu. Mau saya ajarkan cara nontonnya, biar gak pusing-pusing nyariinnya. Coba buka HP, saya tutup, buka HP. Ada pertanyaan kan? Buka HP. Cari YouTube. Tahu YouTube yang ada merah-merahnya itu? Kemarin ada nenek-nenek gaul, saya tes, nenek tahu YouTube. Si nenek menjawab, Allah Habib, jangan tadi YouTube. TikTok saya main
tahu. Nenek TikTok kan zaman dulu nenek pegang tasbih, sekarang pegang TikTok. Sudah buka itu, coba ketik di pencarian atasnya Gencar TV, Gencar TV. Sudah, nanti banyak video-video saya di dalamnya. Gencar TV, turunkan satu-satu videonya, cari judul Ada Surga di Mana. Turunkan video-videonya satu-satu, cari judul Ada Surga di Mana. Ada? Episode 1, part 1, part 2, part 3, sampai part 4. Tonton sampai selesai. Selesai nonton, kasih komen apa pendapat ibu tentang film saya. Tapi jangan lupa dong, subscribe dulu. Nanti ada lanjutannya filmnya. Siapa tahu saya syuting di sini. Kalau saya syuting di sini, nanti ada kesempatan ibu-ibu bisa ikut main di film saya. Mau? Setelah saya bilang masih ada lowongan, saya akan jadi apa? Jenazah. 3 tahun setengah saya nulis buku ini. Saya nulis buku ini, saya sedang membina kebodohan masa lalu saya, dan saya yakin kebodohan kita semua. Dengarkan, apa judulnya? Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi sadarkah kita sering mencari surga yang jauh padahal yang dekat? Ibu, ada surga di rumahmu. Bahasa Arabnya Al-Jannatu fi baitika. Ikuti saya, Al-Jannatu fi baitika. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Itu bahasa surga, bahasa wahyu, bahasa nabi, bahasa Tuhan. Nanti belajar sama-sama dulu. Saya menantu banget ketemu pendeta-pendeta satu pesawat sudah menegur saya pakai bahasa Arab. Saya malu banget ketemu anak kecil. Pandai betul bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, tidak percaya. Silakan ibu pergi ke Mekah, ibu pergi ke Madinah, ibu biasa di mana apa? Di sana anak kecil bahasa Arab kepada. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa kita sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat? Saya bocorkan sedikit saya. 1. Makan keramat jauh-jauh tidak ini. Batu nisannya dicuri-curi, anak mudanya dikantongi. Orang tua keramat hidup satu rumah gak diurusi. Itu namanya bumul tinggal. Orang tuamu lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya orang tua, jangankan mendoakan, nyumpahi jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Masih ingat gak legenda terkenal di Padang? Anak muda yang disumpah ibunya dari batu. Bantu saya, namanya siapa? Siapa? Itu kalau maling tuna, belum yang maling kotor, maling mobil, bagi maling tanah dirempah. Jangan cari keramat yang lain dulu sebelum dapat keramat ibumu. Nanti ada di buku saya. Begitu. Yang kedua, berapa banyak anak-anak zaman sekarang sama Habib, sama guru minta doa. Habib, guru, doa saya. Pertanyaannya, sudahkah dia minta doa dulu dari ayah ibunya? Buat apa sibuknya doa dari orang tua tak pernah diharapkan? Itu dari surga yang jauh pada yang dekat. Doa wali diwali, doa nabi di ummati, doa orang tua buat anaknya, kedahsyatannya, bagikan doa nabi untuk umatnya. Udah, nanti ada di buku saya. Begini, saya pastikan ibu bapak nggak bisa beli buku saya di toko bangunan, kecuali di tempat saya kosong.
Yang ketiga, berapa banyak anak-anak sekarang ini hampir guru tangan orang dicium-cium pulang balik. Tangan orang tua nggak pernah dicium begitu. Kalau penyium tangan orang tua setengah hati, hidungnya di pipi. Sejak kapan hidungnya pindah ke sini? Kadang-kadang di jidat. Tahun depan kalau nggak diukur di ketiak. Kalau punya anak suka sama di sini, ukur nama Islam nggak ngajari begitu. Mereka begitu nonton TV sinetron yang dimakan orang kafir. Sengaja dia merusak tuntunan Islam. Tegur dengan ini. Bu, tak ada di sini, tak ada di sini. Betul? Kalau mau berkaji, jadi hanya ibu sholat raja dan ratu, kalau praktik masih sholat raja dan ratu. Muliakan orang tua. Al-Barakama akabiru. Kata Nabi, keberkahan dari Allah akan datang kepadamu manakala masih ada orang tua. Buktikan rumah saya. Rumah kita terasa adem berkah kalau ada ayah ibu masih hidup di dalamnya. Tapi ketika mereka sudah wafat, rumah itu terasa besar bilang berkahnya. Wujud dan wujud kamu wujud kaki orang tua bawa berkah. Kenapa kamu tak mau cium berkah? Nah, berkah sama orang tua dan dapat bumur-bumur kita. Contoh berikutnya, ini kalau saya kupas sebulan nggak selesai, satu poin aja bisa dua. Yang berikutnya, manggil pasangan romantis, manggil orang tua nada tinggi menyakitkan hati, manggil istri semakin romantis, darling, dadah, bully lo, manggil orang tua, boy, fala taqul lahum ma'ruf fala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Ngomong abah, mama, satu kata saja dosa, abah ini membentaknya. Betul? Maaf Pak, istrimu bisa jadi mantan. Maaf Bu, suamimu bisa jadi mantan. Demi Allah, ayahmu tidak akan pernah mendengar kata mantan. Setuju? Nanti ada di mulut saya. Lihat. Contoh berikutnya. Habis sholat fardu, sholat apapun, baca zikir sunnah. Apa zikirnya? Alhamdulillah 33 kali. Bagus zikir sunnah. Membuat kita menjadi hamba yang bersyukur. Saya pastikan ya, lewat forum ini saya pastikan. Mau sampai duel mulutnya, mau sampai berbusa mulutnya, berzikir lafaz andalan, saya pastikan tidak diterima. Tidak diterima Allah syukurnya selama dia masih kufur dengan ayat ini, selama dia masih tertus dengan orang tua. Mana dalilnya? Buka Al-Quran. Ada ayat berangkai dan berangkai yang tidak bisa dipisahkan antara satu kita dan berita setelahnya. Apa ayatnya? Anishkuti wa walidayk. Kata Allah, bersyukurlah engkau kepadaku. Jangan lupa bersyukur juga dengan ayat ibumu. Maksudnya tidak diterima syukurmu kepada Allah kalau kamu belum bersyukur dengan orang tuamu. Nabi kuatkan dengan hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Nabi, siapa yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, yang tidak dianggap bersyukur kepada Allah Tuhannya, nanti ada di buku saya. Lihat, berasa ada anak zaman sekarang gaji pertama dia dapat, yang pertama kali dia praktik teman satu kantornya, pasangan hidupnya, orang tua dinomor-dua-kannya. Padahal yang namanya ayah ibu, sejak dia masih dalam kandungan ibunya, selalu didahulukan di atas kepentingan diri. Wujud? Lihat ibu-ibu ketika lagi hamil, bahasa Inggris berbatiana. Apapun didahulukan untuk anak. Ibu, anak sekarang sama teman gak pelit, sama pasangan jor-joran, sama orang tua pelit kayak 17 setan. Pegang omongan saya ya, makin pelit dengan ayah ibu,
makin Allah sempitkan rezeki. Buat apa namamu harum di depan masyarakat? Masya Allah, nyumbang 1000 yatim, nyantunin 1000 fakir miskin. Hebat ya sebulan. Tapi kalau dia tidak pernah ngasih orang tuanya yatim, buka Al-Baqarah ayat 215. Sebelum ngasih yatim, sebelum sedekah ke fakir miskin, sebelum ke ibu sabil, yang pertama Allah suruh sedekah infak terbaik dan khatam, kasih ayat ibu fadil waliden Allah suruh. Makanya saya dapat ilmu ini dari Habib Zain, dari sering ulama bersama Madinah. Sedekah itu dibagi 4. Sedekah itu dibagi 4. Yang paling kecil turunkan tempat pahalanya Bapak Ibu sedekah buat orang yang tidak dikenal. Yang kedua, naik lagi pahalanya urutan ketiga. Bapak Ibu sedekah buat orang yang dikenal dan kerabat. Urutan kedua, besar betul pahalanya. Bapak Ibu sedekah buat hari ini, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang bisa mengalahkan pahala orang tua kecuali satu. Sedekah yang syirik ini membantu ilmu Allah tersebar. Bangun pondok, bangun masjid, bangun rumah tafsir, bantu pengajian itu cuma itu yang bisa mengalahkan orang tua di bawah ketaatan kepada Allah. Ibu, sambil detik ini ayah ibu saya masih hidup, saya sering membuktikan. Kalau saya kasih ayah ibu saya 1 juta, Allah ganti 10 juta. Saya kasih orang tua saya 10 juta, masuk ke rekening saya 100 juta ganti. Saya pernah kasih ibu saya 100 juta, Allah ganti saya 1 miliar rupiah. Ini kejadian baru beberapa hari yang lalu di Kapuas. Ibu saya ikut di Ahmad tanggal 19 Oktober ibu mau bikin maulid akbar, ada 3.000 jamaah. Ibu saya kalau bikin acara 3.000 orang minimal, wanita yang ada perempuan 3.000 perempuan semua. Ahmad kiai makanya 25 juta, biaya gedungnya 15 juta, biaya ini disebutkan. Baik, Umi, biaya gedung secara Umi juga biaya makan 25 juta. Kapan saya transfer? Tanggal 10 saja ya, nah? Enggak, insyaallah sebelum tanggal 10 saya transfer. 2-3 hari lagi saya transfer ya Umi. Siap nak, terima kasih Allah berkahi rezeki. Umi saya nangkut jam 7 pagi lewat 48. Saya keluar dari hotel dari Kapuas menuju ke lokasi keramat Baca. Jam 9 lewat 18 masuk berita saya. Ada seorang pengusaha kaya dari Malaysia membeli kain kiswah koleksi saya. Saya punya kain kiswah koleksi pintu kapal besar 6 meter, saya pasang di rumah. Koleksi, tapi ini pengusaha masa Habib, tolong Habib kasih saya bayar 650 juta. Saya belum transfer 25 juta baru niat baik dengan hati orang tua. Allah ganti 650 juta. Berapa puluh kali lipat? Lebih dari 30 kali lipat. Benar kata guru saya, satu senyum engkau ciptakan dari wajah orang tuamu karena akhlakmu. Satu senyum mereka membuka 1000 rezeki Allah letakkan dalam hidup. Tapi 100 tetes air mata keboliman yang kau ciptakan dari wajah mereka, 1 tetes air mata akan membuka 1000 bencana, 1000 kesialan Allah hadirkan dalam hidup. Rugi yang hitung-hitungan buat orang tua. Nanti ada di buku saya. Begitu kan? Bu, Ibu, kita akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazahnya terbalik di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan jenazah kita, mungkin besok kita yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Bapak Ibu, seorang ayah bisa membahagiakan 10 putra putrinya, 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayahnya. Seorang ibu berani mati melahirkan 10 anak-anaknya, 10 anak belum tentu siap mati demi seorang ibunya. Wujud sallallahu
Sallallahu ada juga di rumahmu jangan cari surga yang jauh sebelum kau dapat surga yang dekat. Episode berikutnya akan lebih dahsyat. Dan dulu kompak setengah jam lebih tanpa terasa. Yang kompak setengah jam ngaji dengan saya terasa hampir 1 jam terasa kompak bro, terasa tidak semua ya terasa. Boleh minum lagi? Minum dulu ya. Saya minta sama makan ya teman-teman. Ada ilmu yang ingin saya turunkan. Bicara maulid Nabi sekali lagi bukan bicara hanya kelahiran, bukan bicara tentang semua apa yang dilakukan dan dicontohkan. Jangan mimpi bisa mengamalkan sunnah yang besar, sunnah yang kecil kau lupakan. Mulailah dari kalian minum Nabi. Gimana mau minum gaya makannya, gaya duduknya, gaya ngomongnya, gaya pakaiannya, gaya tidurnya. Gaya hidup kita tidak ikuti, padahal kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Hari ini saya turunkan gaya minum. Lihat ke depan, bahasa Inggrisnya tinggi. Jangan nih, lihat ke depan. Nabi kalau minum, baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah meneguk air, Nabi ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Begitu cara minum. Paham? Biar makin paham, saya siap mencontohkan ulang. Ini biar tidak kelihatan hausnya. Yang kedua, Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Jangan Nabi, ia tanafas fi syurbi salasa. Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Saya tidak pernah menemukan satu riwayat pun Nabi minum gaya begini, bulu. Itu gaya Fir'aun. 3 tegukan 3 kali dengan nafas. Sekarang di barat diselidiki. Gaya minum seperti Nabi, hasilnya panjang umur, badan sehat, tidak mudah kena penyakit, lebih segar, lebih lega. Demi Allah, apapun yang disunahkan Nabi pasti ada hikmah tersendiri. Saya mulai. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tegukan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya tahu ada yang gila di belakang. Tegukan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang beda banget kalau minumannya terasa sehat. Merek A pasti masuk Pak Eko. Ibu, mereknya Ajwa. Ngambil rekan nama teman Nabi yang ada di samping saya. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti tertaruh Nabi. Nama dari Nabi dan Nabi dengar yang Nabi sebut Ajwa. Ada artinya ajaib water. Kata murid, kata anak saya ada makna kedua. Ajiwa al-habsyi, jual water, haji. Jangan malu-malu berbisnis kalau untungnya buat agama Allah. Salah satu sunnahnya Nabi yang Nabi lakukan pedagang. Maka saya lihat di depan saya para pedagang. Anda sudah berjuang dalam agama mengikuti sunnah Nabi. Maka dalam perdagangan asalnya jangan untuk cari berkah. Kalau berkah yang mau cari tapi kalau untuk yang mau kerja berkah bila beruntung yang datang. Niatkan perdagangan yang ingin menyenangkan Rasulullah, Allah senangkan hidupmu dan perdagangan. Buktikan. Mohon doanya. Kalau di kabupaten ini lihat minuman botolnya hijau, mereknya Ajwa, beli minum syiarkan. Ini minuman tersehat nomor 1 di dunia. Saya siap adu dengan minuman apapun. Semua minuman di Indonesia sudah kami kalahkan. Aqua, Ekulit, Yofi, Muslim, semuanya, Frog, semuanya kami kalahkan. Termasuk itu yang iklannya. Ayo,
Air kanan saja kalah, apalagi yang tak kanan. Saat ini yang sama kuat dengan Najwa hanya satu, Milagros. Tahu Milagros? Sama kuat dengan Najwa, sama kuat. Cuma bedanya Najwa lebih murah dibanding Milagros. Botol Najwa lebih kebal dari Milagros. Najwa ada unsur zam-zamnya. Najwa ada makanan Qur'annya. Najwa untungnya buat Palestina. Najwa ini saya suruh berdari zam unsur bernama unsur zam-zam dari unsur Najwa. Kalau berkiblat sholat Ka'bah, kiblat sholat Ka'bah, kiblat berarti kalau bicara kiblat wajib hanya zam-zam. Kalau guru baik bolehnya baik, kalau gurunya hebat hasilnya bolehnya hebat. Inna tasyabuh bil kirami falah. Bahwa itu saya pastikan Najwa sudah menang di berbagai negara. Di Turki kami menang, di Mesir, di Taiwan, di Singapura, Malaysia, Brunei, di Jordan, di Palestina, di Saudi Arabia, kami diadu dengan minuman al-hadar kedua. Sekarang kami lihatkan bahwa ibunya ke depan kita adu dengan minuman ini. Ibu tahu tak kenapa saya bikin perusahaan air minum sendiri? Saya tak mau lagi melukai hati Datuk saya Rasulullah. 80% minuman di Indonesia ini kuasai perusahaan besar Yahudi. Yahudi kalau bikin perusahaan untuknya buat Israel. Kalau dia pikir Israel dari senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pun kita besar minuman Yahudi, majlis taklimmu, masjidmu, acara maulidmu, acara kamu. Apa enggak bodoh kita? Dia ceramah bunuh kita, yang nanti dalam kita acara agama kita kok Yahudi masuk ke masjid ambil untungnya. Untungnya dia bunuh saudara kita di Palestina. Bapak Ibu tahu sekarang kejadiannya Palestina ini apa? Dibombardir oleh laknatullah Israel Yahudi. Lebih dari 1.000 orang meninggal dunia, lebih dari 6.000 orang menjadi korban. Ibu, mereka bom pemukiman sipil, kemana pemilik, kemana hak asasi manusia, kemana yang penyakit teroris dan radikal selama ini. Bahkan yang lebih dahsyat, laknatullah Amerika Serikat sudah mengapakan kapal perangnya di Gaza dengan persenjataannya. Erdogan, Turki marah, hei Amerika, apakah yang mau ikut membantai saudara kami di Gaza? Ya, tidak kalian. Benar kata Zainul MZ, tahun 80 saya sudah dengar nasihat ini. Kata Zainul MZ, Amerika itu Israel besar, Israel itu Amerika kecil. Dua-duanya tidak akan pernah saling bisa, paling mendukung. Makanya Yusuf Al-Qaradawi, pimpinan organisasi ulama sedunia, tahun 90-an sudah berpesan, saya harapkan produk Amerika dan Yahudi masuk ke dalam negeri. Yusuf Al-Qaradawi menyuruh kita harapkan produk Amerika dan Yahudi. Kenapa? Untuknya jelas membunuh saudara kita di Palestina. Bapak Ibu maaf, air ini sifat aslinya halal. Tapi karena yang punyanya orang Yahudi, untungnya menghancurkan Mesir, maka yang tadi yang berubah jadi haram. Namanya dalam ilmu itu haramun li ghairihi. Dan saya bahas. Kalau ada yang tidak senang dalam omongan saya, siapkan waktu, saya siapkan kitab, mau debat seperti apa, saya hadapi. Mau guru, mau habis selesai. Ini dalam debat Allah malah mustahil. Mereka orang kafir kompak, kalau kompak itu terasa besar, kita yang besar yang kompak terasa otomatis. Nggak senang punya produk muslim, malah senang di majelis produk kafir. Bunuh. Kasih tahu siapa pembunuhnya, Habib Umar. Kalau nggak mau, temui saya. Karena ada seseorang kiai bukan menolak produk muslim, malah dia bilang Habib Ahmad mengharamkan minuman Yahudi di majelis. Padahal mikrofonnya pakai mikrofon haram, punya orang barat, itu orang barat, goblok, bunuh juga. Ini pun bukan masuk kategori masyrob dan makul. Ini malbas. Mau saya kata saya debat, saya silakan. Saya ini penggila kitab dengan ini. 1 bulan belanja kitab saya bisa 15 sampai 20 juta. Lebih banyak dari buku, lebih banyak dari baju. Mau buka kitab apa? Saya kata. Bukan karena di mengenai kode ada musafir perjalanan jauh yang diterima Allah dan Allah. Kata Nabi, padahal di hadis lain disebut doa yang dari ditolak, doa musafir. Kenapa hadis kedua bertolak? Dengan hadis pertama, kata Nabi tidak akan diterima doa orang musafir. Gimana mau diterima kata Nabi? Disebut Nabi
Betul? Jadi kalau nggak bisa membantu kami berjuang, ya dari rumah jangan bikin kawan-kawan yang bikin di rumah. Diam sudah cukup. Betul? Akhirnya dimanfaatkan oleh orang kafir kiai munafik itu. Saya sampaikan. Kesel dan saya punya orang yang takut. Mau siapapun saya hadapi. Selama saya punya dalil. Dan harus kita sampaikan kebenaran. Lebih enak hadapi orang kafir daripada orang munafik. Pernah kata Nabi. Nanti akhir zaman banyak ulama yang munafik. Nabi mau ini. Aksaru munafik mati. Kata Nabi paling banyak dari munafik dan golongan ulama. Maka saya sampaikan dulu, alhamdulillah belum wakil semua guru tua sudah siap habis. Kami siap terima kasih mari menjalankan kami. Bukan hanya ajwa saya suruh beli. Mulai sekarang haramkan kami minuman kafe di masjid. Kan ada air sekumpul. Kan ada air punya air namanya santri. Muhammadiyah punya. Ada air Mursyidul Amin. Ada air Salsabila. Ada air Amanah. Saya tidak pernah aku mempromosikan air saya sendiri. OKOC ada. Ada air namanya Habib Sekabaru Jawa. Wilayahnya baca. Arifin kenapa Bapak membicarakan minumanmu? Bukankah semangat hijrah itu karena Nabi tahdimu makanan Allah, menghancurkan dosa masa lalu? Maka sekarang yang minuman kafir hijrahkan menjadi minuman muslim. Saya harap ini terakhir kali minuman kafir ada di masjid. Bangga bagi minuman muslim. Ada satu lagi minuman kimsah, itu muslim. Betul? Ibu, kalau pedagang muslim kaya sedekahnya nambah kan? Sedekahnya makin banyak kan? Syiar agamanya ada di mana-mana. Alhamdulillah. Ibu, saya bikin air ajwa, untungnya saya beli buat Palestina. Kalau mereka bikin air itu Israel, kita lawan dengan untuk Palestina. Sekarang yang ke depan, ini masih disegel. Untuk sehat jangan sibuk dengan makan daripada dengan ini, karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Kita teteskan di beberapa tetes. Kita aduknya jangan pakai sendok bersih usahakan dengan air. Air mereka dari ini berubah jadi kuning. Sebelum dilawan dengan ajwa, dia ke depan. Perut kita yang kotor, penyakit itu berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, dibersihkan kotoran dalam perut. Bapak-bapak yang suka kopi kotor yang dari paru-paru sampai mati nggak akan hilang. Tapi kalau minum salah Pak, minum ajwa dia kotor. Ibu kalau datang darah kotor, berhentinya 6 hari, 10 hari dan 11 hari. Bapak-bapak berapa hari? Nanti minum ajwa 4 hari bersih. Ibu kalau datangnya saya dengan sakit perut, nanti minum ajwa 4 minum ajwa sakit perut sakit hilang ketika hilang. Sekarang kita ada bisa minum kemudian asam lambung yang batu asam berat semua, masya Allah. Kami otak dengan Quran Pak, setiap mata air yang ditemukan. Kami bikin kopi didengarkan Quran. Di Jepang pernah diselidiki, botol minuman dibuka tutupnya didengarkan musik, tulisannya hancur. Didengarkan Quran, tulisannya malah indah. Wa munazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat dan rahmat bagi orang mukmin. Ingat pesan Nabi obati penyakitmu dengan Al-Quran. Resep dokter ditebus, resep sehat dari Nabi dilupakan. Sekarang ada yang kedua. Ajwa bagi membersihkan perut yang kotor, bersih, kulit bagus, muka cerah, masya Allah. Karena makanan itu menentukan penampilan dan bau badan, betul? Nah, sekarang tes, kasih lihat hati kita, hati aku lebih berkah. Sekarang kita tes dengan yang lain. Tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Masya Allah, takbir. Panitia mengawali jihad untuk Palestina. Bukan saya yang membalas sampai Datuk Anton yang membalas. Apapun yang dikorbankan Allah pasti benar. Panitia langsung beri 500, Masya Allah. Nanti bagikan ke panitianya. Saya ada 3 rupiah.
Zikir rupiah di akhir. Ada zikir rupiah dari Rasulullah akan ajarkan ini. Tapi ini kan dengan orang Palestina ambil ajalnya, infaknya serahkan ke Palestina buat dakwah. Nanti buka tutup botolnya, saya tutup zikir rupiah, bawa pulang air ini, air ini dari asfalt masyarakat dan bukti dahsyat zikir. Lihat memang ajar menetralkan racunnya. Hasilnya Habib kita, Habib ajar menetralkan racun itu apa? Tapi yang dikeluarkan satunya lagi. Di minggu saya jelaskan 80% makanan kita ini beracun. Dirinya pernah ada formalin. Orang tua-tua kita kenapa banyak memasak dan tidak sembarang makannya. Sekarang mudah-mudahan sudah begitu nanti. Kenapa adik saya wafat Syarifah Mastura 28 tahun kena kanker payudara. Kenapa suka makan mie instan? Ini baru satu sendok, belum satu bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Ini apa-apanya airnya tidak ada antioksidan. Tapi Zamzam ajwa netral racunnya, netral. Karena ajwa berada dari Zamzam mengandung antioksidan yang sangat dahsyat dan itu menetralkan racun. Belum lagi ada Tuhannya. Jangan kan racun sedikit minum ajwa bilang kayak ada Tuhannya. Kita tempelkan minuman apa yang sehat, minuman apa yang lengkap. Menyebutnya saja dapat pahala, apalagi belinya. Takbir. Nanti setelah acara bisa dapatkan. Sebelum akhir nanti saya bikin dia. Kita lihatkan ini, lihatkan ajwa yang ada di depan, kita bacakan. Nanti setelah ini beli bawa pulang bawa keluarga. Bapak Ibu saya hadiahkan kado maulid hari ini. Zikir rupiah dari Nabi. Dulu datang seorang sahabat melapor kepada Nabi. Ya Rasul, badanku sakit semuanya. Kata Nabi, "Qiyadaka amdali ta'ala fi jasadika." Kata Nabi, letakkan tanganmu di tempat tubuh yang merasakan sakit. Lalu dia pegang tubuhnya. Bahasa Inggrisnya tikin. Dia tikin. Apa yang terjadi? Nabi tuntun sembuh penyakitnya. Saya kalau sakit gigi, saya tekan normal, saya baca dikit sembuh. Sakit pinggang, saya tekan pinggang sembuh. Begitu sakit apapun yang dibacain, saya ijazahkan orang. Sekarang coba pegang tempat yang dirasakan sakit pada tubuhnya, pegang tubuh masing-masing dengan pegang tubuh orang. Sekaligus ajuannya kita lihatkan, nanti setelah ini demi ajuan. Catatkan namamu dalam sejarah hidupmu pernah menghapus dosamu yang pernah menimpa dari Yahudi. Hapus kebaikan dan keburukan, inal hasanah yudhibna sayyi'at. Catatkan kamu pernah ikut andil dalam perjuangan Palestina. Semuanya. Silakan pegang tempat yang dirasakan sakit. Kalau sakit kepala pegang kepala, sakit gigi pegang gigi, sakit hati pegang hati. Kalau nggak ada penyakit, usap semuanya. Kalau ada keluarga yang sakit, bayangkan wajahnya, sebutkan namanya, bayangkan sakitnya, nanti yang dipikir menyentuh kepadanya. Zikir tak pernah jarak terbatas. Ada yang lucu. Kemarin ada yang pegang dompet. Ada yang pegang dompet. Semuanya ikuti saya. Bismillahi. A'udzu billah. Biqudratihi. Min syarri ma ajilu wa uhadiru. A'udzu billah. Biqudratihi. Min syarri ma ajilu wa uhadiru. A'udzu billah min qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi dulu sebutkan hajat masing-masing. Kita niatkan ajwa yang ada di luar setelahnya kita beli, insya Allah dengan
Sallallahu ala Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Bu, Ibu, jangankan harta, jangankan hartamu, nyawa tidak bisa membayar jasa orang tua. Di buku saya itu banyak cerita. Hari ini saya sampaikan satu cerita. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji dia memandang ke arah Ka'bah. Lalu tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Karena nampak di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa-bawa mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar menangis lalu bertanya, "Nah, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nah?" Anak muda tadi menangis menjawab, "Imam, dia adalah ibuku, Imam." "Hebat kamu, nah." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar, nak, kata orang kamu gendong ibu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya." "Kulitmu sampai melupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kulitku, biarkan kakiku, biarkan nyawaku telah jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar menangis lalu menjawab, "Demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu kelupas, 1000 kali kamu bawa mengelilingi Ka'bah. Setiap hari sekalipun ibu di atas gendonganmu itu tidak bisa membayar satu tetes darah ibumu yang pernah ia teteskan waktu melahirkanmu, itu tidak bisa menembus satu teriakan rasa sakitnya yang pernah ia teriakan ketika melahirkanmu. Kalau satu tetes darahnya, kalau satu teriakan rasa sakitnya tidak bisa kita bayar, walaupun dengan jihad sehebat dan semulia itu, pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup mata, belum pernah ada kata ridho sampai di telinga kita. Mimpi dapat ridhonya Allah, ridho orang tua sampai mati tidak terdengar di telinga ini. Ingat pesan Nabi, ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada ketika orang tua ridho kepada kita. Murka Allah datang ketika orang tua murka kepada kita. Saya coba membedah hadis ini, saya simpulkan ternyata kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah buat kita itu sebenarnya dekat, ada di bibir orang tua. Tapi kenapa kita sibuk mencari kunci yang jauh lupa dengan yang dekat? Kalau orang tua sudah berkata, "Nah, aku ridho kepadamu, nah," langit terbuka, arsy bergoncang, malaikat aminkan doamu, Allah kabulkan semua harapan dan cita-citamu. Bapak Ibu, istighfarlah kepada Allah. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Singkat padat. Episode berikutnya saya ajak muhasabah. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dulu kepada yang jadi wasilah membantu panitia membawa saya ke kabupaten ini. Bapak Ibu, saya panggilkan mereka. Ibu coba lihat dulu di depan. Yang menghadirkan saya bukan bupati, yang mendatangkan saya bukan gubernur, bukan orang paling kaya. Yang mendatangkan saya ke tanah bumi ini anak-anak muda, muda usianya mantap jihadnya. Mereka ingin jadi yang muda yang beragama, mereka ingin jadi yang muda yang berkarya, mereka ingin jadi muda yang berakhlak berkarimah. Mereka bikin komunitas, mereka namakan gencar, 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 gencar. Artinya apa? Gerakan cinta Rasulullah. Bapak Ibu, saya pastikan tidak semua anak muda mau berjihad
Tapi sekarang alhamdulillah ada anak muda masa muda yang dipakai untuk dakwah. Ibu dari Jakarta, saya ke Kalimantan Selatan naik pesawat tahu, bukan naik loto. Biaya tiket pesawatnya mahal tahu. Saya nggak pernah pergi sendirian, saya bawa rombongan, asisten saya. Siapa yang bayar semua tiket saya dan rombongan? Tanya panitia masjid ini, tidak dibebankan biaya tiket sedikit pun. Tanya panitia, tidak diminta persyaratan yang memberatkan. Siapa bayar tiket saya dan rombongan? Mereka. Masya Allah. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Panitia yang membantukan. Kalau mengundang saya pribadi masjid ini, saya pastikan mahal. Saya belum berdiri di sini, panitia keluar ongkos mahal, beli tiket ke Jakarta dan cek jadwal di kantor manajemen saya. Pulang belum tentu dapat jadwal, betul? Sekarang saya hadirkan tanpa capek-capek keluar modal. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Semuanya. Fabi ai ala'i rabbi. Hotel saya 7 kamar. Rombongan saya 7 kamar. Yang bayar hotel jenjang mereka. Panitia masjid dan mengeluarkan biaya penginapan saya sedikit pun. Nikmat apa lagi kau dustakan? Mobil Alfa antar jemput saya. Disiapkan Haji Nursyidin Haji ini. Pengusaha muda. Kita doakan usahanya diberkahi Allah. Panitia gak usah repot-repot nyewa mobil antar jemput saya. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Makan minum saya pun yang menunggu mereka. Panitia gak usah repot-repot kasih makan saya. Gak usah, bungkus aja. Maka Bapak Ibu, hari ini rugi betul yang gak mau datang, rugi. Belum tentu sejarah ini terulang kedua kali. Mungkin selama ini cuma dia saya di TV kan. Sebenarnya saya juga pernah lihat ibu-ibu dari TV. Maka saya ajak Bapak Ibu semuanya, Bu, jangan biarkan anak muda yang berjuang sendirian. Ayo ikuti perannya, ambil saham, ikut berjuang dengan Rasulullah. Saya ajak Bapak Ibu berjiar terus. Saya mulai dari diri saya. Jangan sampai mereka ini berhenti di sini. Ibu, saya mulai dari diri saya, siapkan infak terlibat, niatkan anak cucu menjadi pejuang agama, dari manfaat jadi ulama besar. Ibu, dalam kebaikan ada keberkahan, dalam keberkahan ada kebahagiaan. Kita niatkan berkat hubungan kita hari ini, insya Allah jihad anak muda yang hebat ini berlanjut ke desa-desa lain setelah kita. Jangan biarkan terhenti di kita. Biar setelah ini berkat hubungan kita ada hafid lain yang mereka akan bayari, ada ustaz-ustaz lain yang akan mereka fasilitasi. Tidak hanya saya. Bapak Ibu tahu nggak saya dihadirkan di sini? Jangan lupa tidak terlepas jihad ibu-ibu sebelumnya, mereka yang lebih dulu berjihad membantu mereka untuk bisa mendapatkan manfaat buat kita semua. Jangan memberikan kebaikan hanya dirimu, jadilah asbab hidayah orang-orang setelah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kata Nabi, siapapun yang ikut andil dalam kebaikan sama seperti pelaku kebaikan. Tidak ada ceritanya orang lain sedekah itu miskin. Yang ada mandiri untuk sedekahnya, berkah hartanya, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah hartanya. Saya mulai dari diri saya, siapkan infak terbaik. Kita lebih banyak terima dari Allah daripada kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini dengan salawat yang berkah. Tangan saham senangkan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang berjihad berinfak di jalan Allah, kaitannya usahanya keluarganya cucunya, amin ya rabbal. Kalau tadi saya bikin Bapak Ibu tersenyumkan, ketawa. Kata guru saya, dia ketawa tak memadamkan semangat iman kita. Saya tutup dengan mengajak Bapak Ibu menangis, meneteskan air mata. Kata Nabi, ainani la tamassu mana. Ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Kalau matanya saja aman, apalagi tubuhnya. Salah satu di antara keduanya, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di dosa masa lalunya. Bapak Ibu, saya ajak semuanya nanti dengarkan suara musik yang syahdu ini sambil bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan dosa apa yang paling kau sesali yang kau lakukan kepada mereka. Menangislah. Bapak Ibu, biar di luar dari majelis ini kesehatan hidup dihilangkan, keberkahan ditambahkan, anak cucu kita kelak lebih baik dari kita. Semuanya tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Lupakan semua urusan kanan kirinya. Semuanya tutup mata, tutup mulutnya, bayangkan ayah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibu. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang berhadapan dengan ayah ibu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mendengar suaranya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuh ayah ibu. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan orang tuamu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah kau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka murka ketimbang berdoa. Maka menangislah kau hari ini, menangislah dan menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau kita yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah durhaka dengan orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, demi Allah kita akan sadar orang tua kita mahal ketika jenazahnya terbalik di depan kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu kau wafatkan mereka ya Allah. Kami belum siap melihat jenazahnya, kami belum sanggup mengumpulkan jasadnya. Kami sayang dan cinta kepada keduanya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa mengumpulkan dan menghajikan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka, luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jinan. Kami menyesal
menyanyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium pipi dan tangannya. Setelah mereka wafat, kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih ada, kami malas betul pulang kampung menusuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami sibuk mendatangi kuburannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas betul menelponnya, mendengar suaranya. Ketika mereka sudah wafat, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya ya Allah. Kami sadar mereka mahal setelah mereka hilang dari hidup kami. Kami hanya punya satu harapan, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam surga bersama dengan Nabi. Engkau yang maha muliakan orang tua kami. Engkau yang maha mengampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami semua hari. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita, kita pernah gagal membahagiakan orang tua kita semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kuburnya. Jangan ciptakan kegagalan kedua. Engkau tidak pernah mengirim amal kalian untuk kebahagiaan mereka di alam sana. Saya ingatkan di penghujung ini ada pesan dari Nabi. Orang yang mati di dalam kuburnya, nasib mereka Nabi gambarkan kali-kali dari mutatawi bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka menangis memanggil nama keluarga yang masih hidup. Mereka mencari pegangan mereka cuma satu, amal kebaikan, dan mereka tidak bisa menambah amal kebaikan mereka kembali karena mereka dan Allah terputus hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu kiriman amal terbaik, amalan kebaikan dari anak cucu keluarga yang mereka tinggalkan. Maka amalkan pesan Nabi, "Uhduri mautakum." Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, hadiah apa buat mayit ya Rasul? Kata Nabi, hadiahnya ada dua. Satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Jangan mimpi besok kau mati, anak cucumu beramal, bersedekah, berinfak, berwakaf atas namamu, kalau hari ini engkau tidak pernah beramal tidak beramal ayah ibumu. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput di dalam saja. Mau tahu apa yang kau panen? Tanya apa yang sudah kau tanam. Itulah pesan Allah dalam Quran. In ahsantum min anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan kembali untuk diri kamu sendiri. Bapak Ibu, saya mohon keikhlasannya kita selesaikan dulu jihad hari 10 menit saja. Insya Allah 10 menit ini akan menentukan nasibmu, rezekimu, kematianmu, ada anak cucumu. 10 menit akan menjadi jawaban akan jadi apa Allah di alam barisan. Bapak Ibu, saya ajak yang terakhir kali. Saya bangga dengan komunitas ini. Mereka bukan cuma menghadirkan Ustaz Habib di kampung-kampung, bantu memudahkan panitia, tapi ada yang lebih hebat. Mereka setiap kali masuk ke kampung manapun, mereka cari sampel kaderisasi ulama. Mereka ambil anak yatim, orang miskin, penghafal Quran, mereka beasiswakan ke Darul Habib, pondok pesantren terbaik di Jawa Barat, Sukabumi. Mereka dapat sampel di Bopana, namanya Fatimah, ada di Bengkulu, di Muara ini, Farhan, Rehan, ada dari berbagai daerah. Kemarin mereka di Kapuas dapat 2, kemarin di Pulau Pisau dapat 2. Salah satunya Aisyah, anaknya di Biatu. Tidak menutup kemungkinan ketika mereka masuk di kota Antum ini, mereka akan cari harga sampel 1-2 anak yatim yang akan mereka beasiswakan. 6 tahun gratis plus uang saku setiap bulan. Belum tentu ada anak muda yang mau mencetak ulama. Kenapa? Mereka sadar
9 tahun COVID datang ke Indonesia, 1000 lebih ulama wafat meninggalkan kita. Presiden hari ini wafat, besok rebutan orang jadi penggantinya. Ulama hari ini wafat, 10 tahun lagi belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Jangan kalah dengan pohon pisang, belum tumbang sudah menyiapkan tunas. Mereka ini tidak bisa jadi ulama, tapi mereka ingin beramal mencetak ulama. Bapak Ibu, ayo ikuti jejak mereka. Kalau tidak bisa jadi ulama, cetak kata ulama. Nanti mereka jadi ulama pada waktu itu akan mengalir sampai hari kiamat. Ini namanya sedekah jariyah yang putus sampai hari kiamat. Maka hari ini, Bapak Ibu, izinkan saya melelang 2 barang saya. Nanti hasil lelang ini kita serahkan kepada gereja komunitas mereka untuk menjadi jihad mereka dalam kaderisasi ulama dan kebaikan. Bapak Ibu, kalau ada yang hafal Quran, mereka kehilangan dulu, gratis 4 tahun. Nanti pulang dikembalikan lagi ke desa mereka, jadi hasil untuk kampung mereka. Bapak Ibu, saya lelang 2 barang saya. Tapi sebelum saya lelang, saya kutip nomor WA saya dulu. Mungkin tadi ada yang belum sempat menghafal melalui yang saya bagikan lewat WA. Nanti bila ketika sebutkan kabupatennya, kawasannya, Habib tolong kirim video rupiah dari Rasulullah. Saya kirim videonya, silakan amalkan, saya ijazahkan dulu. Insalat hari ijazah ada setuju. Semuanya jawab, saya terima ijazahnya. Wabil itu ijazah. Silakan catat nomornya 0852. Nanti silakan amalkan buat keluarga dan diri masing-masing. 0852 1717 3838 0852 1717 3838. Sekali lagi 0852 1717 3838. Bapak Ibu 10 menit saja saya memakai kasanya. Ada 2 barang yang akan saya lihat. 1 kain kiswa koleksi pribadi saya. Kain kiswa ini kalau Bapak Ibu mau beli yang ada 1 jutanya, ini kain pembungkus makanan. Itu rata-rata dulu 10 juta. Paling murah 10 juta sampai 20 juta. Hari ini mau sampai banyak. Saya kasih kiswanya, bawa pulang tempelkan di rumahku. Dari asal kalau bisa umroh haji nantinya cukup 5 juta. Nabung dulu, niatkan pahalanya buat ayah ibu, niatkan buat orang tuaku, gurumu, semua yang mendahuluimu. Niatkan jadi amal buat mereka sampai hari kiamat. Uangnya kena nabung dulu. Nanti cukup angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan berapa yang siap kau jihadkan untuk kado ayah ibu. Kalau masih hidup, niatkan jihad menjadi asbabul sama iman. Niatkan anak cucu menjadi berkah. Niatkan, Habib, saya siap tembus siswa 5 juta. Nggak sanggup 6 juta, nggak sanggup 10 juta. Nanti uangnya nabung dulu. Ada di mereka pakai roti abu-abu dan coklat akan mencatat. Mereka cuma nitip nomor rekening yayasan saja. Pulang dari sini nabung dulu. Sampai 1 minggu setelah acara ini, silakan transfer sesuai dengan jumlah yang kau siap jihadkan. 1 minggu waktu yang lama, ajak akhirnya kakak saudara patungan tebus dosa masa lalu dan ayahmu. Kalau tadi kita menangis, ketika kita bikin Allah kita tersenyum dalam tubuhnya, meraih ridho kembali dari mulut mereka. Ridho Allah datang hampir. Yang kedua, saya akan lengkap dengan tanda tangan, ambil bukunya, hadiah dengan cucu. Minimal 500.000 kita niatkan. Nggak sanggup 500.000 1 juta, nggak sanggup 1,5, nggak sanggup 2 juta. Niatkan, percayalah, sedekah itu mengundang berkah. Dihadiahkan buat orang tua, asbabulnya berkah. Diniatkan buat jihad di jalan Allah, menyebarkan ilmu Allah, sedekahnya berkahnya berlipat ganda. Tidak perlu banyak sekarang ya, namun dulu. Insya Allah, selama ada niat pasti ada jalan. Saya berani mau ini karena saya selalu mempraktekkan itu. Ketika saya nekat untuk orang tua, selalu orang nekat cocoran bersihnya buat saya. Bapak Ibu, kita mulai dengan hari siapapun yang siap berjuang bersama kami dan gencar mencetak kaderisasi ulama yang mengangkat tangan bukan karena saya nggak punya kekuatan mengantarkan hidayah, yang mengangkat tangan berarti sudah dipilih dari saya Allah, dia sedang menggunakan bakti yang berkaya ibunya. Silakan dalam buku plus tanda tangan. Kita mulai dengan hari ini. Jangan takut bilang-bilang dan sombong. Jadi sedekah ada 2. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala niatkan sedekah maka boleh terang-terangan, dilelang, dipublikasikan dan perlombakan kalau untuk kemaslahatan umat yang besar. Bapak Ibu, dari yang pertama jangan yang terakhir. Kalau dari yang pertama nanti ada yang mengikuti, kita dapat pahala dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka. Sekali lagi, bayarnya nanti. Nabung dulu 1 minggu waktu yang lama. Buktikan. Saya 3 hari saja
apalagi selingkuh. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah, siapa yang siap ikhlas berjihad memberikan infak terindah untuk hadiah buat ayah ibu yang angkat tangannya. Bismillah. Masya Allah. Takbir. Kalau yang ini apapun dia banyak didoakan. Kalau di TV orang maksiat diperkenalkan, hari ini yang berjihad diperkenalkan dan didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Bapak Ibu dipilih bupati sana, apalagi yang di Allah. Berapa yang siap awam jihadkan di jalan Allah? Takbir.